Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Indiana, NIM 2120108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software IG STK. Jadi STK merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh IG untuk simulasi dan analisis satelit. Setelah pengembangannya itu dari tahun 1989 dan digunakan oleh berbagai organisasi di bidang khususnya itu telekomunikasi, pertahanan dan sebagainya. Untuk simulasi dan menganalisis orbit satelit sebelum meluncurkannya ke orbit tertentu. Perangkat lunak tersebut menyediakan hampir semua persyaratan analisis yang digunakan dengan pencitraan 2D dan 3D secara langsung. Perangkat ini dapat dikatakan serbaguna karena dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis dan simulasi satelit, seperti pengujian simulasi dan analisis kontrol optimal, simulasi orbit, perbandingan MAC, dan analisis alokasi frekuensi. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana membuat sebuah orbit satelit, kemudian perbandingan oleh orbit Telkom 4. Di sini pertama-tama kita akan lihat skenario untuk membuat file simulasi kita. Di sini kita namain aja percobaan. Kemudian di sini kita dapat mengatur untuk waktu dimulai dan juga berhentinya simulasi. Di sini untuk waktu mulainya kita atur untuk hari ini, dan untuk berakhirnya simulasi ini kita atur tomorrow. Bisa juga kita atur tanggalnya tanggal berapa. Tapi sini saya pakai yang tomorrow aja. Terus kita oke dan tunggu sebentar. Di sini terdapat tampilan simulasi yang kita lihat secara 2D dan juga di sebelah sisi kiri ini adalah 3D-nya. Jadi jika 3D ini dapat dibolak-balik dari sisi mana saja. Untuk menambahkan orbitnya, kita klik pada menu satelit. Kemudian karena kita ingin menambahkan buat orbitnya, untuk perbandingan orbit, jadi kita pilih bagian orbit wizard, kemudian kita insert, klik 2 kali. Kemudian di sini untuk tipe orbitnya ada beberapa, ada juga sinkronus, kemudian ada geo juga. Tapi di sini kita pakai yang sirkular aja. Sirkular itu lintasannya itu melingkar. Kemudian kenapa pakai sirkular? Karena juga memiliki kelebihan, yaitu jarak satelit dari permukaan bumi itu konstan ketika berada dalam orbitnya. Kemudian bentuk orbitnya juga menyerupai lingkaran dengan jarak yang sama dari pusat bumi. Kemudian karena stabil dan teratur. Untuk satelitnya ini kita namain satelit. Untuk sirkular ini kita pakai jenis satelitnya Leo, karena ketinggiannya itu hanya pendek, sekitar 500 hingga 1500 di permukaan bumi. Di sini terdapat yang diatur, ini ada sudut inklinasi, kemudian altitude-nya. Untuk inklinasi ini adalah sudut
kemiringan. Jadi untuk inklinasi itu kayak pengaturan. Jadi kita ingin beberapa derajat untuk kemiringan terhadap ekuator bumi. Di sini saya mengatur untuk sudut kemiringannya, untuk inklinasinya itu 90. Kemudian untuk altitude-nya saya atur 500 saja. Kemudian untuk warnanya bisa diatur juga. Saya pakai warna kuning dan kita oke. Di sini dapat terlihat untuk tampilan 2D dan juga 3D-nya satelit Leo. Dan selanjutnya kita bandingkan dengan dari yang sudah sesuai standar untuk objeknya. Ini kita pakai yang Telkom 4. Jadi menemukan orbit dari beberapa satelit. Setelah menunggu beberapa lama, lalu akan muncul tulisan seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian kita search Telkom. Dan kita pakai yang Telkom 4. Ini statusnya ini beroperasi, jadi masih beroperasi. Kemudian kita atur untuk warnanya, kita pakai yang warna ungu. Kemudian kita insert. Ini adalah proses untuk menambahkannya ke dalam grafik. Ini merupakan orbit dari satelit Telkom 4. Untuk orbit satelit Telkom 4 ini pakai yang geosinkronus. Ini ketinggiannya kurang lebih 36.000 dari permukaan bumi. Sementara untuk Leo ini 500 hingga 1.500 dari permukaan bumi. Ini terdapat menu start. Ini untuk run simulasi, menjalankan simulasinya. Jadi dapat terlihat untuk satelitnya untuk berjalan, beroperasi. Dan ini untuk pause, tinggal diklik aja. Di sini juga terdapat dua menu satelit yang telah kita tambahkan. Jika berhasil ditambahkan, maka pada bagian objek browser akan tertampil dua bagian menu satelit. Oke, jadi setelah saya melakukan demonstrasi menggunakan software EGSDK 11 ini, dapat diketahui bahwa STK ini memberikan kemampuan yang kuat untuk memahami, merencanakan, dan juga menganalisis aspek-aspek penting dalam pemanfaatan ruang angkasa dengan berbagai fitur yang dapat dikatakan lengkap, seperti simulasi orbit, prediksi pertemuan antar objek, analisis komunikasi, navigasi, perencanaan misi, juga memungkinkan untuk membuat keputusan yang informasional dan strategis dalam berbagai aplikasi, termasuk industri luar angkasa, pertahanan, penelitian ilmiah, dan lainnya.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.